Cina saat ini sedang membutuhkan aliansi di kawasan Laut Cina Selatan. Kondisi politik global tengah memanas. Poros Yahudi, AS, Eropa, berpotensi pecah perang dengan poros Asia Utara, Cina, Rusia, di 5 titik. 1. Teluk Persia, 2. Laut Kuning, 3. Laut Andaman, 4. Laut Cina Selatan, 5. Laut Hitam, pada 4 titik yaitu, Teluk Persia, Laut Kuning, Laut Andaman, Laut Hitam, poros Asia Utara, Cina, Rusia, telah memperoleh aliansi. Satu-satunya titik perang di mana poros Asia Utara, Cina, Rusia, belum mendapat aliansi strategis adalah Laut Cina Selatan. Perlu dicatat bahwa Laut Cina Selatan adalah pintu masuk menyerang Hong Kong, salah satu basis ekonomi terkuat Cina saat ini. Filipina yang menjadi pangkalan militer Amerika Serikat mudah menyerang Hong Kong. Secara historis, politik, ekonomi, sosial dan budaya, Cina sulit membentuk aliansi strategis dengan Malaysia dan Filipina. Potensi aliansi strategis Cina hanya bisa dibangun dengan Taiwan dan Cina telah tawarkan Taiwan kembali jadi provinsi Cina. Taiwan belum memberi keputusan soal tawaran kembali jadi provinsi Cina. AS pun mengetahui Taiwan sedang dilobi Cina dan membalas dengan lobu kredit pasokan senjata AS ke Taiwan senilai 51 miliar dolar Amerika. Tanpa menggandeng Taiwan, Malaysia dan Filipina, maka Cina tak punya pertahanan di kawasan Laut Cina Selatan. Seharusnya, Vietnam bisa menjadi aliansi Cina mengingat adanya kesamaan historis soal penganut komunisme. Sayangnya, Vietnam keburu dilobi Amerika Serikat. Vietnam telah mengadakan kerjasama pembersihan senjata-senjata bekas perang Vietnam antara AS, Vietnam. Kerjasama AS, Vietnam ini berarti perbaikan hubungan pertahanan, tentunya untuk mencegah Vietnam jadi aliansi Cina. Melihat AS bergerak cepat menggandeng Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Filipina, lalu Cina hanya punya satu solusi, sibukan Asia Tenggara. Cina mengklaim seluruh perairan Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya. Klaim Cina atas seluruh Laut Cina Selatan memicu konflik antara Cina, Vietnam, Malaysia, Filipina dan Taiwan. Konflik Laut Cina Selatan kian memanas dan berpotensi pecah perang. Pecah perang Laut Cina Selatan akan sangat menguntungkan Cina yang tak punya pertahanan di Laut Cina Selatan. Perang Laut Cina Selatan akan menyibukkan negara-negara Laut Cina Selatan sehingga sulit jadi pintu masuk AS menyerang Hong Kong melalui Filipina. Adanya konflik Laut Cina Selatan yang dipicu klaim Cina membuat AS bergerak melobi Vietnam, Malaysia dan Filipina. Vietnam telah mengadakan kerjasama pertahanan dengan AS. Malaysia dan Filipina dilobi keras oleh AS agar tidak terpicu melakukan perang Laut Cina Selatan. Jadi, Cina menghendaki perang Laut Cina Selatan agar tidak bisa jadi pintu masuk AS menyerang Hong Kong, sementara AS menginginkan perdamaian. Pertanyaannya, di manakah posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan? Agak janggal memang, Cina tidak mengklaim blok Natuna milik Indonesia yang berada di Laut Cina Selatan. Apakah karena Cina benar telah mengadakan kerjasama strategis dengan Jokowi sehingga tidak klaim Natuna? Ataukah Cina menunggu hasil Pilpres 2019 untuk melihat arah Indonesia, baru kemudian tentukan akan klaim Natuna atau tidak? Jika benar Cina telah mengadakan kerjasama strategis dengan Jokowi, tentu saja Cina tidak perlu menambah musuh baru dengan klaim Natuna. Posisi Indonesia secara geopolitik sangat penting jika pecah perang Laut Cina Selatan. Dengan Cina tidak klaim Natuna, maka Indonesia kemungkinan besar tidak ikut perang Laut Cina Selatan. Namun perang antara Cina, Vietnam, Malaysia dan Filipina bisa saja masuk perairan Indonesia. Ketika aktivitas perang Laut Cina Selatan memasuki perairan Indonesia, itulah Indonesia bisa membantu Cina. Poros Asia Utara, Cina, Rusia tak punya pertahanan di Laut Cina Selatan adalah fakta. Konflik Laut Cina Selatan yang dipicu klaim Cina terhadap seluruh perairan Laut Cina Selatan juga fakta.
bahwa China, Rusia sangat membutuhkan Indonesia sebagai satu-satunya aliansi di Laut Cina Selatan tak dapat dipungkiri. Apabila Jokowi akan membawa Indonesia menjadi benteng selatan polos Asia Utara, China, Rusia, tentu juga berkaitan dengan penguasaan blok migas. China dan Rusia tentu mengetahui kalau ada 28 kontrak blok migas yang habis pada pemerintahan 2014 sampai 2019. Wajar jika China dan Rusia akan meminta bagian besar pada 28 blok migas yang akan habis kontrak antara 2015 sampai 2021. Apakah Indonesia tidak bisa menjadi bagian dari poros otonom seperti dahulu Soekarno mendirikan poros Asia, Afrika sebagai negara non-blok?